Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nizar Al-Ansori, mahasiswa STIA Satya Negara dengan NIM 19144 dari kelas 4A reguler siang. Di sini saya akan menjelaskan tentang tinjauan ekologis ekologi administrasi negara Indonesia. Ekologi administrasi negara Indonesia. Dalam menganalisa ekologi administrasi negara Indonesia, digunakan perincian faktor-faktor ekologis, meliputi faktor-faktor ekologis yang beraspek alamiah dan faktor-faktor ekologis yang beraspek kemasyarakatan, yang meliputi ideologi politik, ekonomi, sosial budaya, dan militer HANKAM. A. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek ilmiah. Faktor-faktor ekologis yang berupa aspek alamiah terdiri dari lokasi dan posisi geografi, keadaan kekayaan alam, dan keadaan kemampuan penduduk. 1. Lokasi dan posisi geografi. Posisi geografi suatu negara menunjukkan ketentuan tentang lokasi negara dalam rangka ruang atau tempat dan waktu sehingga jelas batas-batas wilayah negara pada suatu saat tertentu. Lokasi dan posisi geografi ini terlihat jelas mempunyai dampak dan pengaruh terhadap struktur dan perilaku administrasi negara. A. Pengaturan lokasi dan geografi terhadap administrasi negara. Bentuk wujud ke dalam geografi Indonesia merupakan kepulauan, terdiri dari 13.667 buah pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan 1.919.170 km persegi dan luas wilayah perairan atau lautan 5,4 juta km persegi, sehingga keseluruhannya mencapai 7,3 km persegi. Dengan perbandingan luas wilayah daratan dan wilayah lautan sekitar 1/3, 1:3, jelas memerlukan suatu administrasi negara yang mampu menghubungkan pulau-pulau tersebut satu dengan yang lain. Jadi tidak terisolasi, dan bangsa Indonesia mendiami pulau-pulau itu merupakan bangsa yang terintegrasi. Lain daripada wilayah itu, daratan Indonesia yang terdiri dari gunung-gunung berapi masih aktif di lembah-lembah ngarai mengakibatkan sebagian tanah menjadi labil. Hal ini terjadi menimbulkan bencana alam berupa gunung api meletus, banjir lahar panas, dan tanah longsor dan sebagainya. Guna menanggulangi akibat-akibat ini, perlu disiapkan administrasi negara dalam satuan yang dulu disebut Komando Penanggulangan Bencana Alam. Sekarang diubah menjadi Koordinasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana. 2. Letak astronomik Indonesia ialah antara 95 derajat dan 141 derajat bujur timur, di antara 6 derajat lintang utara dan 11 lintang selatan, yang berarti berada di daerah tropik. Iklim daerah tropik yang panas dan lembab menyebabkan tumbuh-tumbuhan hidup subur, sehingga dijumpai hutan-hutan yang cukup lebat. Agar hutan-hutan ini bermanfaat bagi penduduk dan sekaligus terjamin kelestarian, maka perlu dikelola. Untuk ini semua diperlukan data unit administrasi negara yang tergabung dalam Direktorat Jenderal Kehutanan dalam lingkungan Departemen Pertanian. Di samping itu, disusun pula program-program administrasi negara untuk mengatasi banjir, misalnya penghijauan, reboisasi, pengalihan kanal-kanal, pembuatan bendungan pengendali banjir, pengelurusan alir sungai, sebagainya. Untuk keperluan semua itu tepatlah apabila kabinet sekarang ditunjuk Menteri Pengawas Pembangunan dan Lingkungan Hidup. 3. Posisi silang negara Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudera. Dua samudera tersebut ialah di sebelah utara Indonesia, di mana negara-negara besar seperti wilayah Rusia, RRC, Jepang, India, Australia. Di sebelah selatan Indonesia yang diorientasikan ke barat, dua samudera yaitu Samudra Pasifik yang peranan pentingnya telah terbukti sejak Perang Dunia Kedua, dan Samudra Hindia yang semakin penting peranannya berhubungan dengan negara-negara sekitarnya dan merupakan jalur suplai minyak timur tengah ke Eropa, Amerika, dan Jepang. Posisi silang ini demikian menjadikan Indonesia sebagai incaran ideologis, politik, ekonomis, sosial, budaya, dan militer. Di samping itu juga, Indonesia seolah-olah menjadi medan terbuka yang dapat didekati dari segala arah.
Atas dasar ini, mereka usahakan agar Indonesia mampu mengontrol wilayahnya dan menangkal bahaya-bahaya yang datang dari segala arah, untuk mana perlu diciptakan seperangkat administrasi negara. B. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia. Pengaruh administrasi negara terhadap geografi Indonesia, terutama lokasi dan posisinya, hampir tidak ada karena sifatnya alamiah. Tetapi pengaruh pada segi lain dapat ditelusuri melalui perubahan yang cara pandang atau wawasan bangsa Indonesia mengenai geografinya. Semula dianut suatu cara pandang batasan perairan sepanjang 3 mil laut diukur pada garis pantai pada waktu air pasang surut. Dalam hal ini seolah-olah wilayah Indonesia terbelah menjadi beberapa bagian karena dipisahkan oleh laut yang cukup luas, lebih dari 3 mil laut, di mana kapal-kapal asing dapat memasuki di laut bebas. Keadaan yang demikian tidak dapat dibiarkan. Berdasarkan pengalaman sejarah, bahwa keadaan yang terpisah-pisah itu dimanfaatkan oleh kekuatan asing untuk menguasai bangsa Indonesia, dan dipatari perasaan kesatuan dan persatuan karena senasib dan sepenanggulangan dalam lingkungan bangsa Indonesia dan tumbuh semangat persatuan. 2. Keadaan dan kekayaan alam. Negara Indonesia memiliki potensi kekayaan alam yang cukup luas, sumber-sumber kekayaan yang alam beraneka ragam. Kekayaan alam ini dapat berupa tanah yang subur, lautan yang kaya dengan ikan, dan kehidupan laut lainnya, dan bahan-bahan tambang dan sebagainya. Daratan mempunyai gunung-gunung berapi, memang dapat menyuburkan tanah dan juga mengandung potensi sumber energi. A. Pengaruh kekayaan alam terhadap administrasi negara. Pengaruh keadaan dan kekayaan alam ini terhadap administrasi negara nampak pada usaha-usaha untuk memanfaatkan sumber-sumber alam tadi. Bagi pemenuhan kebutuhan manusia, tanah yang subur perlu dibudidayakan baik bercocok tanam maupun aquakultur. Lautan yang mengandung kekayaan laut yang bermacam-macam, ikan, kerang, dan sebagainya perlu dibudidayakan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi penduduk. Negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya belum mampu mengendalikan sumber-sumber kekayaan alam maksimal. Oleh karenanya, bantuan asing berupa modal dan tenaga ahli tidak dapat dihindarkan. Demikian pula Indonesia, untuk menggali sumber minyak di lepas pantai pada akhir-akhir ini perlu dikerjasamakan pada pihak asing. Demikian perusahaan tambang lainnya seperti nikel, aluminium, dan sebagainya. 3. Keadaan dan kemampuan penduduk. Pengaruh keadaan dan kemampuan penduduk terhadap administrasi negara. Dalam melihat pengaruh faktor dalam keadaan dan kemampuan penduduk, beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu jumlah penduduk di dunia semakin meningkat dengan persentase kenaikan yang tinggi, yang tidak diikuti dengan persediaan bahan-bahan kebutuhan yang sebanding dengan penemuan sumber-sumber baru, menimbulkan kekhawatiran yang amat sangat di kalangan para pemimpin masyarakat. Negara besar kelima, Indonesia negara terbesar kelima dalam hal jumlah setelah Republik Cina. India, Amerika, dan Uni Soviet mempunyai penduduk 100.190.208.229 jiwa pada tahun 1971, dengan kenaikan rata-rata 2,3% setiap tahun untuk selama 10 tahun terakhir, telah mendorong pemerintah untuk sekuat tenaga menghambat laju pertambahan penduduk. Untuk keperluan ini, maka ditetapkan program-program pemerintah yang berkenan dengan ini dan terkenal dengan program keluarga berencana yang dimulai sejak tahun 1969. Organisasinya semula bernama Lembaga Keluarga Berencana Nasional, kemudian berubah pada tahun 1971 menjadi Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional dan disempurnakan pada tahun 1971 atau 1972, dan pada perkembangan selanjutnya badan ini mempunyai susunan vertikal dan melibatkan para kepala daerah. Kesemuanya mempunyai dampak administrasi negara dan daerah, lingkungan, departemen kesehatan, dan departemen dalam negeri, baik tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, distribusi spasial. Jumlah penduduk yang besar diuraikan dapat
dibarengi dengan distribusi spasial yang timpang. Artinya penyebaran di antara mereka wilayah negara tidak merata. Sebagian gambaran sejak telah didapati bahwa kurang lebih dari 2/3 penduduk Indonesia di Pulau Jawa dan Madura hanya merupakan kira-kira 1/13 luas seluruh wilayah Indonesia. Keadaan yang ditimpang ini tidak dapat dipertahankan dan harus diambil langkah nyata dan berencana untuk mengatasi pemindahan sebagian penduduk Jawa dan Madura ini keluar. Keperluan pemerintah mempersiapkan seperangkat administrasi negara dengan nama Jawatan Direktorat Jenderal Transmigrasi. Pada suatu saat jawatan ini ditingkatkan statusnya bersama-sama Koperasi dan Pembangunan Desa menjadi Departemen Transmigrasi. Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Tingkat pendidikan masyarakat masih tergolong rendah. Bahkan pada tahun 1975 sudah melek sekitar 62% dari seluruh jumlah penduduk. Hal ini berarti bahwa 38% masih tergolong buta aksara. Rendahnya pendidikan ini mendorong pemerintah untuk meningkatkan program-program bidang pendidikan. Hal ini terbukti dengan anggaran belanja sektor pendidikan tiap tahun semakin meningkat. Kesehatan penduduk mempengaruhi administrasi negara. Dalam arti kesehatan penduduk yang masih buruk dan rendah mendorong pemerintah untuk menyusun program-program kesehatan. B. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Negara, Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajarannya dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya dengan Departemen Dalam Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi negara. Pengaruh administrasi negara terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. 1. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi khususnya Direktorat Jenderal Transmigrasi dengan jajaran dan bekerja sama dengan unsur-unsur administrasi negara lainnya, misalnya Departemen Dalam Negeri dalam suatu badan koordinasi penyelenggaraan transmigrasi, lebih menyeimbangkan penyebaran spesial penduduk. Selama Pelita 2 ditarget pemindahan dan penempatan 500.000 KK serta usaha selanjutnya di bidang transmigrasi ini. 2. Departemen Kesehatan dengan program-programnya di bidang kesehatan dapat mempengaruhi keadaan kesehatan penduduk, khususnya program keluarga berencana dapat mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Walaupun selama 10 tahun terakhir ini angka penduduk tiap tahun masih cukup tinggi, yaitu sekitar 2,3%. Tetapi tanpa program KB ini, angka tersebut akan jauh lebih tinggi. 3. Dengan Undang-Undang Wajib Belajar yang diadministrasikan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian program-program pemberantasan buta aksara yang dijajarkan oleh jajaran departemen yang ditunjang oleh administrasi daerah yang dapat mencegah buta huruf. Program pendidikan lainnya yang dapat memberi kesempatan memperoleh pendidikan bagi sebanyak mungkin warga negara yang dapat mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan meningkatkan kecerdasan rakyat dan komunikasi administrasi negara, rakyat menjadi lebih mudah dipahami dan dimengerti, serta akhirnya menumbuh keikutsertaan rakyat di program-program tersebut. Pada akhirnya dapat menumbuhkan dukungan masyarakat terhadap administrasi negara. Demikian administrasi memperoleh legitimasi yang besar. Demikian penonjolan pengaruh dari administrasi terhadap keadaan dan kemampuan penduduk. Itulah hasil penjelasan saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.